Vivo VS1 jadi dashcam mobil yang bisa rekam video HDR 2K dengan banyak fitur penting yang semuanya bekerja dengan baik. Mulai dari GPS logger, sensor parkir dan sensor getar hingga bisa dikontrol melalui voice command. Termasuk bisa langsung download hasil rekaman melalui aplikasinya. Lalu apakah dashcam ini cocok untuk kebutuhan teman-teman? Yuk kita bahas. Saat video ini dibuat, harga Vivo VS1 di website resminya sekitar 1,5 jutaan gitu ya. Mudah-mudahan bisa cepat masuk ke Indonesia. Belum termasuk aksesoris ya seperti hardware kit dan remote Bluetooth ini. Untuk link pembelian lokal bisa dicek di deskripsi video yang bakal selalu saya update kalau misalkan udah masuk ke Indonesia. Vivo VS1 pada dasarnya adalah dashcam mobil yang bisa rekam video 2K HDR, lalu ada G-sensor dan pendeteksi gerakan. Kemudian ada GPS logger dan bisa dikontrol dari aplikasi yang semuanya nanti kita bahas. Dashcam ini punya bentuk cukup kecil dengan desain yang simpel dan bersih. Salah satunya karena dia nggak punya layar yang bagi saya justru jadi kelebihan, terutama bagi mobil yang sering parkir di tempat panas. Kalau dari build quality bagi saya udah bagus, bobotnya ringan tapi nggak terasa ringkih. Di bagian depan ada satu lensa kamera dan di bagian belakang ada satu speaker kecil, kemudian satu tombol video protect, lalu ada satu mikrofon dan satu lampu indikator. Sementara di sisi kanan ada satu slot micro SD dan satu tombol untuk ngaktifin mikrofon. Lanjut di sisi atas ini ada satu modul GPS yang ditutupi bracket kecil untuk ditempel ke kaca yang tentu aja bisa kita atur untuk kemiringan dari FOV kameranya nanti. Vivo VS1 dibekali koneksi Bluetooth dan dual band Wi-Fi yaitu 2,4 dan 5 GHz. Nah, karena dia nggak punya layar, jadi kita bisa download aplikasi Vivo. So, di aplikasi inilah baru kita bisa lihat gambar secara real time atau untuk mengaktifkan berbagai fitur dan masuk ke pengaturan. Seperti mengatur resolusi video, lalu ngaktifin HDR, kemudian sensor parkir, lalu ngaktifin GPS, dan lain-lain. Termasuk kita bisa download hasil rekaman komplit dengan detail kecepatan dan juga detail dari titik koordinat GPS melalui aplikasinya ini. Nah, sementara untuk Bluetooth, kita bisa beli aksesoris tambahan yaitu remote Bluetooth yang fungsinya sebagai tombol shutter. Tujuannya agar kita bisa tekan untuk ngaktifin video protect supaya hasil rekaman nanti tidak akan terhapus otomatis. Jadi aksesoris inilah yang paling saya suka dari produk dashcamnya Vivo gitu ya. Karena mempermudah kita untuk merekam video darurat tanpa harus menjangkau tombol yang ada di dashcamnya sendiri. Lebih aman juga apalagi sambil pegang kemudi. Lalu gimana cara pasang dashcam ini ke mobil? Vivo VS1 bisa kita kasih power baik dari USB car charger yang udah ada di paket pembelian atau menggunakan aksesoris tambahan yaitu hardware kit ini. Nah, karena saya pengen cepet, jadi bakal pakai power dari car charger aja. Cara pasangnya juga mudah banget. Pertama, kita bersihkan kaca depan lalu pasang stiker statik yang ada di paket pembelian juga. Selanjutnya pasang kartu micro SD lalu buka 3M yang ada di bracket. Next, tempelkan ke stiker dan tekan selama beberapa detik sampai nempel kuat. Selanjutnya pasang kabel ke kamera lalu hubungkan ke car charger. Kemudian untuk pasang remote Bluetooth sendiri, bagusnya di bagian dashboard yang mudah untuk diraih atau mudah buat ditekan sama jari ini. Lalu, gimana dengan hasil rekaman dari dashcam ini? So, Vivo VS1 dibekali kamera 5MP dengan sensor Sony Starfish 2, lalu aperture f1.8 dengan FOV 140 derajat. Dashcam ini pada dasarnya bisa merekam video dengan 3 mode perekaman, termasuk bisa merekam audionya juga. Yang pertama ada mode looping, di mana mode ini akan terus merekam otomatis sesuai durasi yang ditentukan, mulai dari durasi 1 menit sampai 10 menit. Yang kedua ada mode lock, di mana pada mode ini video akan terkunci dan tidak akan terhapus sampai kita menghapusnya secara manual. Mode lock ini akan otomatis aktif ketika mobil kita mengalami benturan, misalnya ketika terjadi tabrakan, tapi jangan sampai, yang fungsinya agar nanti bisa dapat info dari kejadian tersebut. Dan yang keempat, ada mode parking. Nah, khusus di mode ini, video yang terekam semuanya hasil rekaman otomatis ketika mobil sedang diparkirkan. So, review saya dari kualitas gambarnya sendiri, dashcam ini bisa rekam video mulai dari Full HD 1080p 30 fps sampai 2K 30 fps.
Kualitas gambarnya ini bagi saya sangat bersih untuk sekelas dashcam di harga 1,5 jutaan. Terlebih kita bisa aktifin HDR agar hasil gambar jadi lebih bagus juga nih warnanya. Performa kamera di kondisi low light pun ketika sore hari sambil hujan nih bagi saya ini udah mantap banget. Sementara untuk hasil rekaman malam pun, kamera ini punya fitur Super Night Vision 2.0 yang akan membuat hasil rekaman terlihat lebih jelas tanpa merusak detail. Misalnya ketika ingin zooming ke plat nomor kendaraan lain, bisa terlihat dengan jelas. Udah mantap nih. Vivo VS1 sudah dibekali fitur keamanan yang berfungsi agar mobil kita selalu dapat footage sesering mungkin. Pertama ada G-Sensor dan Motion Detection yang fungsinya ketika terjadi benturan maka kamera akan otomatis masuk ke mode emergency recording agar hasil videonya tidak akan terhapus. Fitur ini bekerja sangat baik seperti ketika saya sedang jalan bawa mobil lalu sengaja masuk ke lubang, G-Sensornya ini langsung bekerja dan juga responsif. Sementara untuk motion detection, sensornya akan selalu aktif ketika fungsi bumper parking mode juga diaktifin, yang tujuannya agar kendaraan atau benda yang terlihat di depan mobil akan terekam otomatis ketika mobil kita sedang diparkir. Tapi sayangnya fitur ini hanya bisa aktif kalau kita pasang hardware kit saja. Jadi dalam artian, dashcam ini nggak ada built-in battery. Dan yang ketiga, dashcam ini punya modul GPS, sekali lagi yang fungsinya untuk mendapat detail dari lokasi rekaman serta bisa menampilkan kecepatan mobil juga. Review saya, GPS-nya ini cepet banget, baik mau di perkotaan atau daerah perkampungan sekalipun. Udah mantap banget nih. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan Vivo VS1 ini hasilnya dashcam ini bisa merekam video dengan hasil gambar tajam, warna detail yang jelas, dan kondisi yang bagus di low light. Fiturnya pun udah komplit dan recommended banget, terutama untuk yang pengen dashcam dengan bentuk yang simple, tahan panas, kemudian juga fiturnya banyak banget. Link pembelian ada di deskripsi video, sampai ketemu di video selanjutnya.